anak-anakku sekalian, para guru dan rekan yayasan. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yang di video 173 ya. Masih buku yang pertama, bab 7, halaman 512 sampai 513. Sedikit saja hari ini, yang penting penjelasannya. Bab 7 diisi dengan perjalanan awal dakwah setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, ya, suratul Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Dan uraian ini sangat panjang, terutama bagi para dai atau anak-anak muda, putra-putri ya, yang ingin meneruskan perjuangan berdakwah karena Allah. Di awal yang masuk Islam sudah kita sebutkan beberapa kali di video ya, banyak dan rata-rata anak muda. Di antaranya ada yang umur 15 gitu, 17, 16. Ya, ini adalah hal yang mengagumkan. Ya, maka jadi pemuda adalah bercita-cita ingin menopang dakwah Islam. Ya, begitu. Dan ini suatu panggilan yang mulia, ya, menjadi dai sejak muda. Kalau mungkin belum jadi dai, belajar untuk menjadi dai yang mumpuni ilmunya, ya, gitu. Judulnya adalah alasan mengapa Quraisy tidak menyerang Rasulullah SAW, ya, dan para sahabat di awal Islam. Ini judul kita, tema kita hari ini. Ya, kemarin beberapa video menjelaskan tentang mengapa rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam terpilih sebagai markas kaum muslimin Makkah di fase awal dakwah, ya, dan terakhir masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Pembahasan tentang mereka masuk Islam sudah dibahas ya secara ringkas, ya, dan hendaklah kita meniru, melihat perjalanan itu. Berbeda-beda cobaan mereka, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan cobaan orang tuanya, ibunya yang tidak mau makan, ya, begitu, dan lain-lain. Kita nggak akan ulang lagi itu. Sekarang adalah alasan mengapa Quraisy tidak menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya di awal Islam. Ini penting karena apa? Islam dalam keadaan lemah, orang-orangnya masih bisa dihitung dengan tangan, ya, jari 10. Dari 1, 2 dan lain-lain. Ya. Meskipun Rasulullah SAW, ya, ini isinya, dan para sahabatnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan dakwah, namun tetap saja Quraisy mengetahui perkara mereka. Segala upaya dalam rangka berkembangnya Islam telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sembunyi-sembunyi, ya. Satu persatu, enggak langsung umum, ya, begitu. Ketika melihat sebagian kaum muslimin salat dengan cara yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, ya, mereka pun tahu bahwa orang tersebut memiliki kepercayaan yang baru. Seperti dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dan Khadijah sedang salat dan disaksikan oleh Al-Abbas yang ketika itu masih kafir dan seorang kafir Quraisy yang duduk di sebelahnya. Al-Abbas pun mengatakan kepadanya bahwa Muhammad telah mengaku sebagai nabi. Abu Thalib pun pernah melihat anaknya, yaitu Ali bin Abu Thalib, sedang salat bersama Rasulullah SAW. Besar kemungkinan keluarga dari para sahabat yang lain juga pernah melihat salah satu anggota keluarga mereka salat dengan cara yang berbeda atau membaca Al-Quran. Di awal Islam padahal masih lemah, tapi mereka tetap salat. Jadi kita sangat heran, di negara yang mayoritas Islam, salat nggak diancam, masih banyak yang meninggalkan salat. Ya, ini aneh. Ya, ingat, salat ini adalah
Imaduddin, ya, mereka masih sembunyi-sembunyi tapi sudah sholat, ya, begitu. Dakwah sembunyi-sembunyi itu selama 3 tahun mereka sholat. Begitu Islam seorang harus sholat, ya, tidak ada perkecualian. Walaupun dia cuma bisa basmalah, bismillah, 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 atau zikir, subhanallah, la ilaha illallah, begitu. Apa saja yang penting geraknya dilatih. Ya, di Australia ini mirip-mirip keadaan Islam baru ada di sana. Ya, karena Australia itu luas, lebih luas dari Indonesia, penduduk sedikit. Sekitar waktu saya di sana 25 jutaan. Jadi mendapatkan orang Islam kita bersyukur sekali. Kajian paling 10 orang. Ada syekh dari Madinah, cuma jumpa saya saja pernah, ya, Sulaiman Ruhaili, Syekh Sulaiman Ruhaili jumpa, ya nggak ada yang sambut dan lain-lain. Ini karena minoritas. Dan sholat kita dapatkan Muslim di sana sholat di parkiran, di lapangan, kerja Jumatan nggak ada masjid, kita sholat bersama, ya, teman-teman satu pekerjaan, ya, sekitar itu biasa itu. Dan orang nanya, ya, pernah saya sekali sholat dalam perjalanan dengan seorang ikhwan, kita cari tempat sepi, baru saya takbir, ya, kita berdua sholat arah dari Sydney ke Melbourne, baru kita takbir, rupanya yang tadinya sepi baru buka itu pintu, orang-orang anak muda main biliar. Ya, mereka ngelihat kita, ya, mereka langsung ikut sholat. Mereka ngomong, what are you doing, mate? Gitu. Apakah yang kamu sedang kerjakan? It's fun. Ya, mereka senang. Lalu mereka rukuk, sujud. Kita nggak bisa jawab karena lagi sholat. Nah, ini kisah-kisah ini mereka, ya, zaman Nabi baru masuk Islam, zaman sahabat baru masuk Islam, terus perintah sholat, kita tahu kan, sholat diwajibkan pada Isra Mi'raj, yaitu tahun ke-10 dari kenabian. Jadi Nabi diutus jadi Nabi, 10 tahun kemudian baru wajib sholat. Loh, kenapa tercatat? Berarti ini setelah 10 tahun baru mereka sholat di depan umum sekali-sekali. Dan itu baru Nabi dengan Khadijah, dengan Ali radhiyallahu, ya, Ali, nah, Nabi dengan Ali disaksikan ayahnya Ali, pamannya Nabi itu Abu Thalib. Ya begitu. Kalau, ya, kita yang di minoritas itu tahu. Kadang-kadang kita ngumpet lagi sholat, dicariin sama bos. Kita waktu istirahat, mereka mau ngobrol atau apa. Ya, why you hiding in here? Kenapa kamu ngumpet di sini? Kita nggak bisa jawab kan, lagi sholat. Ini saya istirahat, saya ada kewajiban sholat. Baik dosen kita juga, dan mereka toleransi sebenarnya. Ya, saya pernah ada dosen, saya mau ujian ba'da zuhur sampai maghrib. Saya bilang saya nanti, ya, jam 4 saya harus sholat. Ya, jam 3. Lalu kerjakan soal, ya, saya lupa. Tapi dosen itu datang, pengawas itu datang, kamu punya sesuatu yang kamu harus kerjakan jam segini, jam segini. Oh ya, saya harus sholat. Mereka kasih tempat, carikan tempat, bahkan kantornya dijadikan. Jadi kalau dalam kondisi minoritas kita sholat, lah sekarang mayoritas, adakah yang larang adik-adik sholat? Tidak ada. Jadi kemarin ada pertanyaan, bagi orang yang masih meninggalkan sholat itu sangat-sangat kufur nikmat, bisa-bisa kufur iman, bisa-bisa kafir. Ya, hati-hati. Dalam keadaan, kalau di kemarin kita baca zaman negara-negara Islam dikuasai Rusia, kalau sholat ketahuan ditangkap, punya mushaf Quran ditangkap, baca Quran ditangkap, ya, kedapatan di rumahnya ada mushaf Quran ditangkap. Jadi ada apa kita meninggalkan sholat? Kecuali memang degil, memang kafir, begitu. Waktu dibebaskannya penjara-penjara Asad, Bashar Asad, itu para tahanan ngaku mereka nggak boleh sholat sama sekali. Kalau kelihatan zikir, sholat, baca Quran, langsung digebukin. Mereka datang kapan saja di penjara yang gelap, kapan saja mereka bisa dibunuh, perempuan, laki, anak-anak. Kalau kelihatan bibirnya zikir atau takbir, walaupun dengan gerak isyarat kedipan mata ketahuan, langsung digebukin sampai
melayang jiwanya. Apakah adik-adik nunggu sholat kalau sudah digitukan? Bersyukurlah. Syukur nikmat dengan bersyukur pada Allah. Coba lihat Nabi, cuman bertiga sholat di muka bumi pada saat itu. Coba lihat Nabi, Khadijah, Ali. Nabi, Ali. Nabi, Abu Bakar. Itu berita awal. Jadi jangan kufur nikmat. Ya, sholat. Dan ada wanita, ada liburnya sholat. Laki-laki nggak ada. Ya, sudah dikasih libur, mau libur terus. Begitu, hati-hati. Ya, kemarin ada pertanyaan bagaimana orang yang masih meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Ya, sholat itu seperti nafas kita. Atau ikan, bisa nggak ikan keluar dari air? Bisa, ikan asin. Ikan pepes. Ikan yang hidup, dia hidup di air. Ya, begitu. Meskipun demikian, apa yang mereka saksikan itu sama sekali tidak menjadikan Quraisy serta merta bertindak aniaya terhadap mereka. Bahkan mereka seakan-akan tidak peduli atas hal itu. Coba, yang dapat membedakan seorang Islam dan kafir salat. Ya. Al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Ma'anal hadis seperti itu. Kalau orang Islam nggak sholat, bagaimana kelihatan keislamannya? Orang kafir tahu, oh mereka itu sudah masuk agama Muhammad tuh. Ya. Ucapan Al-Abbas ya pada saat itu, Al-Abbas pun mengatakan ya, seperti dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW dan Khadijah sedang sholat dan disaksikan oleh Al-Abbas pamannya ya, yang ketika itu masih kafir dan seorang kafir Quraisy yang duduk di sebelahnya. Al-Abbas pamannya lagi duduk di sebelahnya, ada pendatang. Kalau hadis yang lengkap di Musnad Imam Ahmad, tidak dikutip di sini, ya, tapi dikutip secara makna. Al-Abbas pun mengatakan padanya bahwa Muhammad itu ponakannya telah mengaku sebagai nabi. Ya, begitu. Abu Thalib pun pernah melihat anaknya Ali ya bin Abu Thalib sedang sholat bersama Rasulullah SAW. Ya. Besar kemungkinan keluarga dan para sahabat yang lainnya juga, mungkin Abu Bakar sholat dengan Aisyah dan lain-lain ya, begitu ada di tempat lainnya. Tapi yang tercatat di hadis seperti ini. Tapi nggak diserang oleh Quraisy. Tapi Quraisy langsung tahu itu orang agamanya udah bukan agama jahiliyah, sudah tidak menyembah Lata Uzza begitu. Mengapa demikian ya? Mereka nggak nyerang. Kecuali kasus dalam surat Al-Alaq ya, waktu Rasulullah sujud, si Abu Jahal bersumpah dengan nama Tuhannya dengan Lata Uzza, kalau dia menggesek-gesek tanah, maksudnya sujud, kepalanya, dahinya di depan Ka'bah, aku akan injak, aku akan benamkan kepala. Ini sombongnya Abu Jahal ya, kecuali itu awal-awal. Hanya Abu Jahal yang sombong, yang nggak senang lihat Nabi sholat, Nabi sujud. Ya, turunlah surat Iqra setelah ayat-ayat sampai akhir. Ya, begitu. Dan Abu Jahal memang membuktikan, dia datang, dia ingin injak tapi ada seperti tembok gelap, dan Nabi bilang kalau dia maju, malaikat Zabaniyah akan mencabik-cabiknya. Ya, mundur, lalu ditanya, "Kenapa kamu nggak jadi?" Bilang, "Kamu menginjak." Aku melihat apa yang kamu nggak lihat ya, takut. Nabi bilang, kalau dia berani maju lagi, ya, dia ini bukan berlaku pada Nabi Muhammad SAW saja, berlaku pada semua, karena Robnya masih sama. Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW, disembah juga oleh kita. Kalau kita dalam keadaan sujud, mau dijahati, serahkan sama Allah. Kalau kita lagi sholat, mau dijahati, serahkan sama Allah. Tapi kalau bisa lawan, sebagaimana hadis. Kalau kamu lihat ular, berhenti sholatnya. Bunuh ular, jangan diam saja, nggak boleh. Tapi ada seorang sahabat yang sholat, panah masuk sampai dia nggak rasakan. Setelah selesai sholatnya, dicabut. Dan jangan main-main dengan sholat. Mengapa demikian? Mengapa mereka baru mulai menyerang dan mengusik dakwah Rasulullah SAW ketika beliau memulai dakwah secara terang-terangan di Mekah dan tidak sebelumnya? Ya. Jawabannya adalah karena kemunculan agama baru bukanlah hal yang asing bagi Quraisy. Ya, jadi agama baru banyak sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum Islam sudah ada beberapa orang yang dikenal berpegang dengan kepercayaan di luar kepercayaan nenek moyang mereka.
Semisal Umayyah bin Abu As-Salt dan Zaid bin Amr bin Nufail yang berada di atas agama Ibrahim alaihissalam yang masih murni. Selain mereka berdua juga ada Waraqah bin Naufal yang berada di atas agama Nasrani yang murni. Orang-orang Quraisy saat itu tidak terlalu memperdulikan mereka. Ya, dan demikianlah sangkaan Quraisy tentang Islam pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun ketika Nabi SAW mulai berdakwah, mendakwahkan Islam secara terang-terangan, mengingkari peribadatan pada berhala serta menolak hukum-hukum buatan Quraisy yang jauh dari nilai-nilai Islam dan kemanusiaan, mulailah Quraisy menentang dakwah Nabi SAW yang sudah mereka anggap sebagai ancaman. Ya, materi kita sampai situ saya bahas sedikit-sedikit. Jadi ingat, Nabi dakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Belum ada sholat. Kenapa? Isra Mi'raj ada setelah 10 tahun kenabian. Ya, kita sudah maklum, kita nggak akan bahas itu karena akan dibahas nanti. Ya, lalu Nabi hijrah di sekitar 26 Safar saat 14 tahun ya kenabian, bertepatan dengan 12 September 622 Masehi. Ya, sekitar 2 bulan pasca Bai'ah Aqabah kedua. Ya, ini nggak perlu ya detail. Jadi Nabi sempat ada baiat kepada orang-orang Muslim, ya begitu. Dan baiat ini mengikat, ya. Baiat itu artinya ikatan janji, oath, ya, janji setia, tidak berzina, tidak ini, tidak itu, begitu. Dan untuk masalah di awal-awal ini begitu pentingnya sholat. Sholat itu dakwah yang dengan gerakan. Ya, Rasulullah tidak berdakwah berdiri di Safa, Bukit Safa itu setelah 3 tahun baru berdiri, mengajak orang, wahai ayuhan nas, ya aku datang untuk memberi peringatan akan azab Allah. Itu baru 3 tahun. Tapi setelah ada perintah sholat, Rasulullah mulai sholat di Arqam, Ibnul Arqam. Arqam masuk Islam umur 17 tahun, ya. Zubair bin Awam masuk Islam umur 15 tahun. Anak-anak muda di sini kan umur paling tua berapa? Ada paling tua berapa kamu? 18 ada? 17 kan? Ini sahabat-sahabat muda belia sudah masuk Islam dan sudah berani mengemban sesuatu yang baru. Kenapa pemuda sering menerima ini? Karena belum lama terkontaminasi. 2, ikut tren. Trennya apa pada saat itu? Mereka pemuda sampai sekarang ingat fashion, baju masih bagus, sudah ganti lagi sepatu masih bagus. Itu namanya fashion. Ini Ustadz sudah bisa bicarakan di video lalu, saya sudah bicarakan juga, Ustadz sudah nulis. Ya, yang ketiga, mereka lebih gigih dalam memperjuangkan idenya. Makanya begal banyak kan muda, ya begal kumpul dengan seide, barang siapa yang membunuh, merampok, membunuh nyawa orang divideokan, dia jadi pemimpin di gengnya. Wah, dia berani tuh, yang lain takut. Begitu. Ini pemuda semua kerjaannya. Jarang kita dapetin begal seperti usia 70 tahun. Apa yang mau dibegal? Dan bagaimana dia membegal? Soalnya emang watak. Dari pelajaran, manusia itu dalam sholat tingkatan orang yang zalim terhadap dirinya, yaitu orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Sholat asal-asalan, masih sholat tapi wudunya, batasan-batasannya, rukunnya nggak tahu. 2 orang yang menjaga waktu sholatnya, ya batasan, rukun, wudu dan lain-lain. Ini bagus nih, ya begitu. 3 orang yang menjaga batasan-batasan sholat, rukun-rukunnya, dan berusaha untuk melawan godaan dan pemikiran yang muncul. Jadi ada yang sholat yang asal-asalan, 2 mulai bagus, dia tahu rukun-rukunnya. 3 orang yang setelah tahu rukun-rukunnya, dia menjaga kekhusyuannya, fokus dalam sholat. 4 orang yang melakukan sholat dengan menyempurnakan hak-haknya, ya rukun dan lain-lain, batas-batasannya. Semua perhatiannya tercurah untuk mendirikan sholat, menyempurnakan sholat sebagaimana mestinya. Ya berarti ya hatinya larut dalam sholat. Jadi adik-adik, ya kita semua sholatnya itu tergantung.
Dua orang di saf yang pertama, takbirnya bareng, masuk masjidnya bareng, beda-beda nilainya. Mungkin yang satu sekedar asal-asalan, ya, golongan satu itu, atau golongan dua, atau golongan tiga. Ya, orang yang mengerjakan sholat seperti tingkatan keempat tadi, ditambah lagi dia meletakkan hatinya sepenuhnya di hadapan Allah. Ini yang kelima, yang paling khusyuk. Sudah wudhunya bagus, rukun dia jaga, ketenangan dia, pikiran dia fokus, hatinya untuk Allah, ya gitu. Ini yang kelima. Yang pertama, orang tingkat pertama mendapat iqab. Orang yang sholatnya lalai itu mendapat iqab, yaitu iqab hukuman. Fawailul lil musallin, ya. Yang kedua akan dihisab. Orang yang sholatnya sudah mulai bagus tapi masih lalai, ya dia akan dihisab, dihitung, ya berapa persen sholat, setiap sholatnya yang diterima Allah, ya. Karena sholat itu kadang-kadang diterima sulusuha, rubuha, ya begitu, setengahnya, seperempat, sepertiga, sepersepuluh dan lain-lain dalam satu hadis. Yang ketiga, sholatnya jadi penghapus dosa-dosanya. Yang sudah mulai rukun-rukunnya diperhatikan dan lain-lain yang tadi, dia akan menghapus, mendapatkan balasannya. Tadi yang ketiga, ya, akan dihapus dosa-dosanya seperti hadis di mana apakah jika engkau tinggal di pinggir sungai lalu mandi setiap 5 kali masih adakah kotoran di badanmu? Rasulullah mengkiaskan itu. Tidak ya Rasulullah, itulah sholat kamu, menghapus dosa. Dia masih berdosa di luar sholatnya. Yang keempat, mendapatkan balasan. Yang keempat, dapat pahala. Nah, yang kelima ini menjadi fokus. Yang kelima menjadi orang yang akan didekatkan kepada Allah karena dia menjadikan ketentraman bersama Allah dalam sholat. Ini sholatnya Nabi, sahabat, ya para tabiin dan lain orang alim yang sekarang. Ya mungkin kita jauh yang kelima ini. Tapi berusaha, bukan jauh. Nggak mungkin. Sudah salah-salah saja, nggak boleh begitu. Kalau adik-adik tahu ujian susah ya belajar. Jangan ujian ini susah, udah nggak usah belajar, cuma nggak lulus juga. Bukan begitu, ya. Nah ini masalah sholat hendaklah diperhatikan karena babnya ini. Berapa menit lagi paling? 12. Penentangan terhadap Rasulullah tadi, ya, dijelaskan dalam silakan baca sendiri karena waktunya sempit, di mana Abu Jahal benar-benar ingin menginjak, ya, ada kisah panjang itu. Kalau bisa baca tafsir Al-Alaq di semua tafsir, Bukhari, Ibnu Katsir, As-Sa'di, silakan, ya. Taisir mungkin saya belum cek di taisirnya Ustaz Firanda. Sekarang kita sebut di sini ada orang-orang yang fitrahnya bagus, yaitu Umayyah bin Abu As-Salt. Siapa dia? Dia adalah penyair yang syair-syairnya banyak memuji keesaan Tuhan. Tetapi dia tidak masuk Islam karena dia menyangka dirinya akan jadi nabi. Lalu dia bertanya tentang temannya, ya seorang Quraisy juga. Ya, dia tahu bahwa nabi akan diutus dari bangsa Arab. Dia tahu ini, ya. Makanya ada hadis tapi dilemahkan oleh Syekh Mansur dan Syekh Albani. Amanasirun, ya, Umayyah bin Abi Salt wa kafara qalbi. Si Umayyah ini beriman dengan syair-syairnya bahwa tidak ada ilah kecuali engkau yang patut disembah, bukan Lata dan Uzza dan lain-lain. Tapi begitu dia tahu nabi itu bukan dari bukan dia, karena dia udah gembar-gembor di ibu-ibu Taif. Lihat, zaman dahulu orang terfitnah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kumpul di Taif lalu dia datang. Sayalah nabi yang akan datang. Dia pernah, kamu tahu nabi itu Nabi Muhammad? Ya, nggak mungkin. Seorang seperti saya yang sudah gembar-gembor akan jadi nabi harus beriman kepada anak muda, Ibnu Manab, anaknya Manab. Ya, jadi hati-hati jadi ibu-ibu, jadi memfitnah para ustadz. Hati-hati. Di sini ada sekarang. Jangan mengendalikan ustadz, jangan. Ya, jangan mempengaruhi. Oh kalau nggak gini nggak usah diundang itu. Akhirnya ustadz lemah. Iya, materinya ini. Apa aja bu materinya? Yang penting saya isi. Nah inilah orang yang terkena dari ini sirah, ya.
Sirah yang menyatakan Umayyah bin Abu As-Salt terfitnah, nggak mau ngakuin Nabi Muhammad SAW gara-gara dia pernah gembar-gembor dibilang wanita di depan wanita-wanita Taif. Nauzubillah. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, ya belum lama ini ada kiai yang menzinai atau melecehkan 50 anak lebih mungkin, ya. Hati-hati. Maka hadis itu yang tadi itu salah. Hadis itu lemah. Ya, yang benar adalah ada ucapan-ucapan dialog dengan Rasulullah, dengan dialog dengan sahabat. Tolong sebutkan apa syair-syair si ini Umayyah. Lalu disebutkan memang dia sebenarnya bertauhid tapi dia melanggar ya kebenaran. Lalu ada orang-orang yang fitrahnya bagus, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, ini mengagumkan ini ya. Orang ini meninggal ya, orang ini bukan sahabat ya, karena belum jumpa sahabat, belum jadi nabi. Nabi belum jadi nabi. Zaid bin Amr bin Nufail meninggal ya sebelum jumpa nabi. Ya, begitu. Beliau Hanif, masa jahiliyahnya nggak nyembah ya Lata, Uzza dan lain-lain. Ya, begitu. Dan dia dikabarkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis sahih bahwa dia ya orang yang paling ya orang yang berpaling dari keburukan menuju kebaikan, dan yang benar adalah kecenderungan yang menuju Islam. Hanif, dan dia akan dibangkitkan nanti ya di jannah sebagai umat sendiri, tapi nilainya umat. Umat itu manusia, kumpulan manusia. Sebagaimana Ibrahim ya sebagai umat, karena dia yang mempertahankan tauhid sendirian. Ya. Begitu. Sedangkan Syekh As-Sa'di memberikan definisi sebagai berikut: menghadap Allah dengan rasa cinta, taubat dan penghambaan. Ini Zaid bin Amr bin Naufal, ya, begitu. Sebagaimana hadis yang tadi saya sebutkan, itu hadis hasan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya. Lihat sahih bahwasanya yati yaumal qiyamah ummatan wahdah, ya, wahdah. Dia dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat seorang diri. Nah, itulah Zaid. Tidak jumpa Rasulullah kalau nggak salah, dan meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ya, beliau juga ya Zaid bin Amr menerangkan hadis tentang Zaid bin Amr, ya itu orang yang tidak menyembah Lata, Uzza dan lain-lain. Nah, kita bersyukur ya tidak meninggal, tidak berada di negeri yang minoritas Islam. Sholat saja susah. Ya, sebagaimana di Rusia. Bagaimana Albania dulu dikuasai oleh Rusia, sehingga bapaknya Al-Albani Syekh Muhaddits zaman ini hijrah bersama ayahnya. Baik, itu saja kajian kita akan jawab pertanyaan yang masih tersisa, yaitu Pak, izin bertanya, apa tanggapan Bapak ketika satu orang yang sedang punya masalah dalam hatinya, lalu ketika ia curhat kepada orang yang ia percaya, ia malah dikatakan kurang beriman. Ada yang bertanya ini? Masih ingat siapa yang bertanya? Ya, siapapun Anda, ya, mari kita coba menjawab. Jawaban ini ada dua. Untuk yang curhat dan untuk yang orang yang nggak ada di sini kan orangnya, atau ada saya nggak tahu juga. Orang yang menerima curhatan orang, ya begitu. Fa'ilun au maf'ulun bi. Fa'il pelaku yang curhat. Maf'ulun bi yang dicurhati. Ya, dai mad'u, dai pelaku dakwah, mad'u orang yang diajak, begitu. Ya, curhat enggak ya bahasa Arab begitu. Kalau bahasa Indonesia curhat dan orang yang dicurhati gitu kali ya. Ya, mengadu dan curhat pada Allah pertama kali ini penting bagi orang yang ingin curhat, dia sudah curhat duluan pada Allah. Ya, jadi nggak kecewa sama manusia. Manusia memang mengecewakan. Hobinya bikin PHP seorang, ya dipercaya khianat. Kita harapkan jawabannya kayak gini, nggak tahu 180 derajat berbeda dengan harapan kita. Ya, makanya belajar di sirah. Qala inna ma ashku bathi wa huzni ilallah wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Yakub waktu keadaan anaknya dibuang oleh anaknya, bayangkan, anak buang anak. Bohong lagi.
Yusuf dimakan azab, dimakan serigala. Ya, sungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dan Allah apa yang kamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Ayahnya Yakub tahu anaknya itu dari Allah, tapi dia sembunyikan. Dia ngadu hanya pada Allah. Pertama, orang yang mau curhat, sudahkah jalur-jalur langit ini dia kerjakan? Setelah itu dia memilah-milih, jangan asal-asalan. Ada orang yang kelihatannya baik ya, tapi sebenarnya dia ada hasad. Ya, hati-hati kalau saya mengistilahkan orang yang matanya penuh hasad. Jika engkau memberi bunga yang paling indah dan mahal harganya, wangi lagi, itu seakan-akan engkau sedang menghunuskan pisau yang tajam kepadanya. Dia tidak menerima bunga itu sebagai bunga. Di matanya itu seperti pisau yang tajam ke arahnya. Ya, hati-hati. Pilih yang baik. Ya. Dan kalaupun kita harus memilih, satu, memilih orang yang benar-benar dites dulu. Jangan masalah yang berat langsung. Ya, kita nggak ingin kecewa. Masalah yang ringan. Ada nggak input feedback dari dia yang memang bermanfaat? Atau dia sekedar ingin menikmati penderitaan kita? Makanya kalau memang mau curhat, cari yang berilmu, yang akhlaknya sabar, yang nggak mengobral omongan di mana-mana. Coba karakter itu harus dipahami. Dan dia benar-benar kenal kita, sahabat kita kalau dia sahabat, atau orang tua, ya begitu. Jadi nggak kecewa. Tadi kan dianggap kurang beriman, begitu ya. Dan perhatikan fatwa dari Syekh bin Baz ya, bahwa ada nasihat dari Syekh bin Baz. Pertanyaan yang muncul, apakah benar-benar tidak boleh bagi seorang untuk menceritakan musibahnya kepada orang lain secara mutlak? Jawabannya boleh saja. Jadi apakah kita nggak boleh memberitakan ke musibah kita kepada seorang? Walaupun ayat tadi seperti itu, ke Allah boleh. Syekh bin Baz jawabnya boleh saja, asalkan ia menceritakan dalam keadaan tegar. Ya, jangan memelas-melas di muka orang yang memang menikmati nangisnya kita. Habis dengerin musibah kita dia pesta pora. Tuh lihat tuh, fulanah, mampus kau, begitu bahasa kasarnya. Emang enak katanya, begitu. Padahal kita lagi menderita di depan kita. Oh ya, kenapa akhi? Ustaz silakan, ceritakan. Jangan takut-takut. Ini orang jujur, polos, dia ceritakan 3 bab, 4 bab, ya. Nggak taunya untuk bahan konten. Naudzubillah sekarang begitu. Ya, jawabannya boleh saja asalkan dia menceritakan dalam keadaan tegar, memuji dan bersyukur pada Allah, serta dengan tujuan musyawarah dan untuk mencari solusi dari musibah yang sedang ia hadapi. Jadi jangan asal-asalan nyari orang. Ya, ini apa? Kita dalam rangka apa? Ya, pernah datang seorang, saya habis kajian datang seorang, Ustaz, bagaimana saya diampunkan apa enggak? Apa dosa kamu? Semua dosa. Ya, kalau masih di dunia masih diampun, hatta syirik. Saya pernah menzinai istri adik saya. Na'udzubillah. Sudah, nggak usah ngomong lagi ini. Nggak usah bicara lagi pada yang lain. Allah ampunkan. Sudah cukup, orangnya sudah meninggal. Ya. Hati-hati. Itu dosa besar. Menzinai istri, saudara, tetangga itu dosa besar, lebih besar dari berzina dengan pelacur. Na'udzubillah. Ya. Kalau kayak gini nggak usah, disimpan saja. Allah as-sitr, Allah Maha Penutup. Ya, kecuali memang ada orang datang, ya Rasulullah aku sudah berzina, tegakkanlah hukum. Tidak, kamu mungkin gini, enggak benar berzina. Akhirnya sudah, kamu salat bersama kami? Ya, sudah, insya Allah Allah ampunkan. Ada kasus seperti itu. Tutup yang Allah sudah tutup. Kecuali dalam rangka minta nasihat, gitu. Ya. Seorang wanita berkata, aku sedang sakit dan kadang aku menangisi keadaanku ketika tertimpa penyakit. Apakah tangisan menunjukkan rasa tidak terima dan tidak ridha terhadap adalah perasaan sedih dan muncul? Nah, itu jawabannya panjang. Anda boleh saja menangis, namun cukup dengan linangan air mata saja. Jangan bersuara.
sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mata berlinang dan hati bersedih, namun kami tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridhai Allah. Dengan kepergianmu ini wahai Ibrahim, kami sangat bersedih. Adik-adik boleh curhat sampai nangis, tapi nggak usah bahasanya yang udah nggak teratur, akhirnya yang dengar juga kesel. Oh, beriman kamu, kurang iman kamu, akhirnya begitu. Kadang-kala feedbacknya yang kita tidak kita harapkan. Satu, kalau kita mau curhat, lihat keadaan yang kita mau ajak curhat ini. Apakah dia sudah tenang, nggak lagi sibuk dengan keluarga, dia juga masalahnya lebih besar dari kita, tahu-tahu kita curhat, ya kesel dia menjaga dirinya karena dia baru punya, mungkin dia habis dimarahin suami kalau dia seorang perempuan, atau dia juga habis dibully sama temannya, tahu-tahu kita curhat yang dianggap ringan sekali problem kamu curhat sama saya yang baru saja kematian suami, ya jelas kamu kurang beriman ya orang. Ya, hati-hati, lihat orang yang tenang, berilmu, teman, ya. Ada orang yang problemnya lebih besar. Banyak ustaz-ustaz problemnya yang jamaahnya nggak tahu dia habis ngapain, tapi satu datang antri, Ustaz saya perlu ini, padahal dia punya problem juga. Dia manusia, selama manusia dia ada problem, cuman dia nggak beberkan, nggak di medsos problemnya, nggak bisa kita baca, tapi kita saat ada waktu enggak, bagaimana, sehat enggak Ustaz, begitu. Kalau teman, antum bisa enggak saya ajak ngobrol sebentar, cari waktu yang dia lagi enggak sibuk, ya. Jadi wise, ya, harus cerdas dalam minta nasihat, dalam curhat, bukan sekedar kita pengen curhat sekarang. Orang yang kita pengen curhatin baru saja nerima curhatan yang lebih besar dari anti, ya. Pantas dia bilang, nih mana lemah nih. Padahal tadi tuh orang lagi curhat, suaminya KDRT dan lain-lain, nggak dikasih makan anak-anaknya. Tahu kita curhat cuman nggak diajak shopping, suami pulang kerja, kesel lah dia. Gimana kurang nih masa? Dia dibandingkan keadaan kita dibandingkan dengan keadaan orang lain. Wajar kalau di kita dapat feedback yang tidak enak, maka kita bersabar. Satu, curhat pada Allah, sudah selesai, baru cari yang bisa kita jajak surat yang sesuai dengan kriteria Islam. Bukan kriteria kita. Kriteria Islam, amanah, berilmu, sabar. Ya, dia benar-benar kenal kita, bahkan cinta kita, ya. Dia benar-benar tulus orangnya. Pasti dia akan memberi nasihat yang menyegarkan, walaupun dia juga dalam keadaan parah. Begitu, dia tutupi keadaannya. Ya, dia kasih nasihat anti yang baik. Ya, hati-hati kalau ngajak curhat seseorang, lihat kondisinya. Dan apapun kita, walaupun keadaan kita lagi panik dan lain, kalau ada curhat, kalau bilang maaf Mbak, maaf Adek, saat ini saya nggak bisa nerima curhatan. Kayak saya juga tadi ada masalah. Fair, ya, fair. Bagaimana ada kasus, tapi ini nggak tahu doi apa enggak. Orang-orang sibuk dengan istrinya, sahabat. Lalu mereka bilang, mari kita ke Umar radhiyallahu, kita curhat. Begitu baru sampai rumah, kedengaran istrinya Umar sedang ribut dengan Umar. Ini hadis Astar ini belum saya cek, tapi saya sering dengar dari kecil. Ya, semoga saya diberi ingat untuk mencari sahih apa enggak. Artinya Umar sendiri dari masalah, tahu-tahu sahabat balik, wah Umar aja kayak gitu lagi ribut. Ya, begitu. Dan hendaklah memberi kabar gembira, absyir. Kabar gembira kalau orang curhat, walaupun kita nggak mampu menyelesaikan masalahnya, absyir ya ukhti, absyir. Ya, sebagaimana Khadijah, Rasulullah lagi panik, ya absyir. Ya, nggak mungkin Allah menghinakan kamu. Bukankah Rasulullah lagi curhat pada saat itu? Iya. Lagi curhat kepada orang yang dia percaya di muka bumi ini satu-satunya, yaitu Khadijah. Habis gitu berdua curhat kepada siapa? Satu-satunya ahli kitab yang jujur, yaitu Warakah. Jadi nggak boleh sembarangan curhat kalau nggak ingin dapat feedback, jawaban yang mengecewakan. Ya begitu. Boleh jadi yang curhat ini salah timing, tempat, ya keadaan. Waktunya salah, tempatnya salah, keadaan salah. Keadaan yang dicurhat lagi berantakan, atau kita datang curhat dia lagi nyuci,
lagi nyiapin makan suami, kalau perempuan begitu. Dia lagi ngerjain PR atau kita curhat berjam-jam. Ya, date-nya besok, due date ya, ini Junya apa tuh tanggal, ya tanggal penyerahannya besok, kita curhat berjam-jam, PR-nya setumpuk. Ya hati-hati, ini orang kurang beriman banget nih. Begitu, boleh terluntar karena kelemahan dia. Ya, bukan satu kelemahan dia, dua kesalahan kita. Ya begitu. Kecuali ada kita mau hampir bunuh diri, boleh. Oh, saya banyak PR, saya mau hampir bunuh diri. Oh iya, iya, dengarkanlah, jangan PR di ini. Bunuh diri aja kamu, biar cepat. Saya mau kerjain PR. Ya nggak boleh gitu juga. Lihat, ditimbang keadaan orang ini yang curhat kepada kita, ditimbang. Kita juga, kalau keadaan mau bunuh diri, jangan asal-asalan curhat. Gitu. Ada nggak yang mau bunuh diri? Nggak ada kan? Jangan sampai. Ya. Dan ingat Pak, hadis-hadis hadirkan. Kita sering, seorang muslim tertimpa kesedihan, kesusahan, penyakit, gangguan, walaupun sekedar tertusuk duri, pasti Allah akan menjadikannya penghapus dosa-dosa yang ia miliki. Boleh jadi kegundah gulanan kita adalah penghapus dosa, nggak harus dicurhatin langsung, dinikmati aja. Apalagi dosa kita yang lalu banyak numpuk. Maka bagian dari azab penghapusan dosa adalah diberinya kita gundah gulana. Wallahu a'lam. Mungkin jawaban ini nggak terlalu tepat atau terlalu melebar. Silakan ditanyakan pada ustadz lain yang mungkin alim ya, yang memang berhak menjawabnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Panas banget.